Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Ibu Menteri Sosial beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, begitu terkejutnya saya membaca di media bahwa 21 juta data yang tidak jelas yang disampaikan oleh Ibu Menteri ke KPK. Nah, hal ini banyak yang bertanya baik secara langsung melalui WA, SMS, dan tatap muka, menanyakan apa sebenarnya yang terjadi kepada saya. Ya, saya hanya bisa menjelaskan bahwa masalah data ini carut-marut dari sejak lama. Karena dulu kita menggunakan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, tiba-tiba diveto oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan data BPS. Kita tahu semua bahwa data BPS itu basisnya makro, dan mereka menggunakan data basis rumah tangga. Sedangkan data kemiskinan yang dibuat oleh sosial, basisnya mikro dan basisnya KK. Nah, perbedaan ini yang membuat mungkin ada perubahan. Jadi, kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, masyarakat menanyanya seolah-olah terjadi sesuatu manipulasi atau apa yang besar di situ, sehingga menyebabkan kita semua seolah dianggap tidak bekerja. Itu yang sulit saya menjawabnya. Nah, mereka menyerang saya lagi. Pak, faktanya yang seharusnya menerima, mereka ternyata tidak menerima. Sebaliknya yang tidak berhak justru yang menerima. Dan itu kejadiannya bukan hanya di daerah dapil kami saja, merata seluruh Indonesia pada saat kita melakukan kunjungan-kunjungan. Jadi kalau saya melihat, saya coba menyimpulkannya sendiri, bahwa data ganda itu mungkin terjadi pada saat keadaan force majeure kemarin. Jadi pada saat itu semua pihak memberikan bansos, baik internal Kemensos, Pemda, baik provinsi maupun kabupaten, dan donatur-donatur lainnya. Nah, mungkin itu yang dicatat sehingga terkesan ganda. Padahal saya ingin fokus bahwa hanya internal Kemensos yang sekarang oleh Ibu Menteri Sosial hanya difokuskan pada BPNT dan PKH saja. Saya setuju, Bu, untuk dirampingkan lagi. Kemudian dengan adanya data ganda tadi, masyarakat bertanya, berarti kalau data itu belum tersalurkan, mengendap di Himbara katanya. Nah, Himbara sendiri, sepengetahuan saya itu makhluk ekonomi. Apapun mereka berusaha mengendapkan uangnya itu di banknya selama mungkin. Nah, saya juga ingin mengecek apakah temuan dari BPK mengenai dana-dana yang di Himbara itu sudah ditarik atau belum, itu juga saya ingin mendapatkan progresnya seperti apa. Kemudian berbicara mengenai kemiskinan. Sepengetahuan saya, setiap daerah itu mempunyai kriteria yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Saya ambil contoh, di Maluku, semiskin-miskinnya orang pasti punya jas, karena mereka sangat-sangat bergengsi kalau pesta itu harus pakai jas. Di kampung saya di NTB, walaupun punya kerbau 10, 20, mungkin bajunya cuma satu. Karena ya sudah terbiasa seperti itu di lapangan. Jadi kriteria miskin ini mungkin kita klasifikasikan per daerah, itu ada semacam kearifan lokal. Sehingga masyarakat lokal lah yang menentukan siapa yang pantas miskin. Dan aparat pemerintah paling bawah, kepala dusun atau kepala lingkungan, ketua lingkungan yang ada di daerah yang bisa menentukan bahwa miskin itu siapa. Dan saya yakin Ibu sudah punya pengalaman banyak tentang ini. Nah, sayangnya data-data kriteria miskin ini tidak selaras dengan data-data yang ada di Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial punya data yang baku. Kemudian di dalam masalah data-data miskin ini saya berharap ada perbaikan-perbaikan dan kelihatannya mengarah ke sana. Mudah-mudahan di dalam pendataan ini bisa lebih baik. Kalau Ibu bergerak di tataran pusat, kalau saya menyoroti di tataran daerah. Sebagai contoh, masyarakat sendiri khususnya yang menerima bantuan baik PKH atau BPNT ini enggan untuk graduasi. Mereka kalau sudah nyaman menikmati bantuan itu seolah-olah wajib setiap saat mereka akan menerima. Oleh karena itu, ini juga perlu dievaluasi. Kemudian perilaku petugas entry data yang selama ini saya tahu di kecamatan, seringkali mereka dititipi, tanda kutip, dititipi oleh kepala desa, atau aparat-aparat dinas sosial setempat,
atau para politisi yang terkadang petugas ini karena mungkin honornya rendah atau apa, atau tidak punya tanggung jawab secara khusus hanya karena ngerti komputer, ngerti bisa entry data, diminta untuk entry data. Nah, saya tidak heran kalau datanya salah tadi, ada ibu IT namanya, ada 00 dan sebagainya, itu ya karena proses di dalam entry data. Mudah-mudahan softwarenya sudah diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi data-data yang double tadi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh penanya yang lain, perilaku pendamping PKH, tolong Bu dievaluasi. Karena mereka itu sangat dominan, pendamping PKH ini, seolah-olah mereka lah yang paling berjasa kepada PKH dan menakut-nakuti, menggertak supaya selalu mengikuti dengan apa mereka mau. Beberapa dan anggota DPR pun bisa kalah sama pendamping PKH ini. Faktanya di lapangan seperti itu, Bu. Nah, mohon ini juga ada semacam evaluasi untuk pendamping PKH ini sehingga ini jelas siapa yang dapat. Nah, memang kami menyadari batas yang miskin dan tidak miskin itu sangat tipis di era sekarang ini. Nah, oleh karena itu penentuan ini jangan semata-mata hanya dari petugas PKH saja yang menentukan, tapi juga ada unsur lain, mungkin tokoh masyarakat setempat juga bisa dilibatkan untuk menentukan ini. Saran kami, untuk menghindari adanya siapa yang berhak menerima tapi tidak menerima, atau yang menerima tetapi yang harus menerima tapi tidak menerima, sebaliknya yang tidak berhak tapi menerima, itu setelah di-SK-kan oleh Kementerian Sosial bisa didelegasikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk boleh melakukan revisi. Karena selama ini kalau sudah namanya itu walaupun sudah meninggal ya tidak bisa diganti. Faktanya seperti itu. Jadi harapan kami bisa direvisi di tingkat kabupaten kota. Dengan adanya revisi itu sangat-sangat mudah untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi dari Kementerian Sosial cukup mengalokasikannya sekian, cocokkan dengan data DTKS yang ada, dan nanti apabila ada perubahan mereka harus mengusulkan perubahan DTKS dulu, baru bisa disetujui perubahannya. Tapi waktunya jangan terlalu lama. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.